Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi masih dengan soal PPASPD ya, PPASPD Bantul tanggal 22 April 2025 ini ya. Soalnya jujur ini soalnya jelek ya. Yang bikin kayak terburu-buru ini, mohon maaf sekali ini yang bikin soal ini. Bapak Ibu ini tolong ya kalau besok bikin soal lagi ya. Ini ya sebenarnya nggak jelek banget sih, cuman ya membingungkan ya. Nanti ada di beberapa nomor yang agak membingungkan. Nah, tapi karena Adik sudah mengerjakan ya, kita bahas saja. Mudah-mudahan ya bagi yang nilainya masih di bawah-bawah tuh 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50 ya. Terutama yang tiap tryout kok nilainya nggak pernah lebih dari 50. Nah, silakan ini disimak baik-baik supaya besok nilai ASPD kalian tidak sama dengan nilai-nilai kalian selama tryout yang di bawah 50 ya. Jadi harus di atas 60 ya. 60, 70, 80 ya. Oke, insya Allah, amin. Kita mulai ya dengan semangat ya untuk mengerjakan soal ini. Oke. Ya, ini lagi ngetren, ini soal percakapan WA ya. Kenapa FOMO sekali ya? Begitu ada yang bikin percakapan WA, kemudian kesananya semua trennya percakapan WA gitu ya. Nah, tapi untungnya ini soal yang mudah sekali. Biasanya yang pertama itu ditanyanya soal apa? What do the speakers talk about? Intinya ini pembicaraan ini tentang apa? Gitu ya. Nah, untuk mudahnya tinggal dilihat apa? Dilihat percakapan pertama ya, atau percakapan awal. Jadi di situ biasanya topik utamanya ada di percakapan awal, chat-chat awal nih, misalkan di sini ya. Hey everyone, we need to decide when to finish the map of Indonesia. Any suggestion? Nah, jadi ini apa nih? We need to decide when to finish the map of Indonesia. Inilah topiknya. Finish the map of Indonesia, menyelesaikan peta Indonesia. Yang mana berarti? Pinter yang di mudah ya. Oke, langsung ke nomor 2. Ini ada warning atau apa namanya? Ya warning ya, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu berarti peringatan ya. Peringatan bisa di tempat umum atau di tempat-tempat instansi ya. Nah, ini simple banget. Please help keep this area clean. Ada gambar tempat sampah. Ini berarti intinya jaga kebersihan, sampah dibuang pada tempatnya kan gitu ya. Nah, kemudian after reading the notice, the reader will ya, notice ya namanya. Notice atau warning sama ya. The reader will membaca akan, setelah membaca dikira pembaca akan apa? Cuek ya kalau ada adik ya. Bodoh amat ya. Ya enggak lah ya, adik-adik pasti suka buang sampah pada tempatnya ya, oke. Nah, berarti buang sampah pada tempatnya yang mana nih? Adalah jawaban D, yang paling aneh ya. Pick the people up from the area. Pick the people up berarti apa? Ya, pick the people up itu kalau dalam bahasa Inggris itu berarti Berarti ngajak orang, entah mengajak naik motor, entah mengajak naik mobil, ya, entah diajak jalan ya, pokoknya pick up the people ya. Nah, ini tidak ada hubungannya ya, ini hanya pengecoh. Yang C, help people to throw the trash, membantu orang untuk membuang sampah. Ngapain perlu dibantu? Emang mereka nggak bisa buang sampah sendiri ya. Ask others to take the trash. Meminta orang lain atau meminta yang lain untuk mengambil sampah. Ya, emang kamu bos? Ya paling logis yang akan put the trash into a bin. Put the trash into a bin maksudnya buang sampah pada tempatnya. Nah, gitu kan? Ya kan begitu. Jadi dimulai dari diri sendiri ya. Oke. Kemudian, nah yang ketiga ini adalah announcement. Announcement itu kuncinya adalah 5W1H ya. When, where, why, who, ya, kemudian why dan how ya. Maksudnya gimana? When, misalkan when itu berarti waktu ya. Yang harus di garis bawahi adalah when-nya waktu ya. Jam 8 nih ya.
Kemudian where-nya itu di Semesta Auditorium. Terus what-nya tentang apa sih? Ini tentang poetry reading competition ya, puisi, kompetisi membaca puisi. Kemudian ya, kemudian how, caranya gimana? Yaitu dengan mendaftar di sini. Ini how-nya. Ini when, ini where, ini what-nya. Kemudian ya itu saja ya. When, what, why-nya nggak perlu ya. When, where, ya itulah intinya ya. Kemudian nah itu nanti biasanya yang akan ditanyakan ya, yang akan ditanyakan ya, yang akan ditanyakan. Kemudian biasanya ini prizes-nya juga ditanyakan, hadiahnya apa. Ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian who, ya who-nya siapa? Who-nya di sini nih. Who itu berarti orangnya. Itu adalah high school student. Jadi pesertanya adalah para siswa SMP ya. Nah, sudah tahu informasi tadi sudah disimak. Kemudian kita lihat from the announcement we know that bla bla bla. The registration is closed on May 1st 2025 ya. Bener nggak pendaftarannya tutup tanggal 1? Bersamaan tanggal 1-nya apa sih kalau kita lihat? 1 ini adalah tanggal acaranya, berarti pendaftarannya itu tutupnya kapan? Di sini nggak disebutkan. Berarti ini sok tahu, jangan sok tahu ya. B, the participant atau peserta can enroll themselves online. Enroll itu apa toh kak? Enroll itu sama dengan sign up ya, atau mendaftar. Mendaftar sama enroll, sign up, register itu sama ya, atau register ya, itu sama ya. Online, yang menunjukkan online mana? Ini ya, sign up-nya di website berarti nggak bisa dengan online ya, berarti ya. Ya udah, ngapain lama-lama mikir ya, langsung coret itu. Oke, kemudian nah ini adalah text review. Text review itu ya pertama minimal text review itu adik-adik bisa menilai nih reviewnya ini kira-kira tentang apa, produk ataukah jasa ataukah tempat ataukah apa ya. Di sini ada review Zojiro Stainless Steel mug ya, berarti dia review mug itu berarti produk ya, ini berarti produk. Nah kalau produk itu pasti ada kelebihan kekurangan kan, kelebihan kekurangan. Kemudian conclusionnya, ini produknya recommend atau enggak. Nah di terakhir ini ada conclusionnya. I'd recommend it to any student who likes warm drink during the day. Berarti ini dia merekomendasikan, dia suka. Dilihat juga dari bintangnya ini ya, bintangnya ada 5 dari 5, berarti dia recommend banget gitu ya. Secara garis besar ada kekurangan biasanya disebutkan, tapi biasanya kalau recommend tuh biasanya lebih banyak kelebihannya. Nah ini ditanya the main idea, ide pokok dari second paragraph kedua. Kita langsung merujuk ke paragraf kedua ya. What I really like is how slim and lightweight it is. If it fits perfectly in my backpack, side pocket, it doesn't take up a lot of space, bla bla bla. Nah ini ngomongin apa nih? Aku sangat suka dengan ramping dan ringannya si mug ini ya. Ini sangat cocok, sangat fit perfectly. Maksudnya sangat pas ya, sangat pas ditaruh di tas samping itu. Jadi ke tas samping kan biasanya ada tempat untuk naruh minuman ya, botol minuman. Ini cocok, pas banget. It doesn't take up a lot of space. Ini nggak makan tempat banyak. Nah ini dari kalau ada dibaca ini semua tentang kelebihan ya. Berarti tentang kelebihan produknya. Kelebihan produknya. Nah, itu inti ide pokoknya di situ adik-adik. Nah, berarti di sini kita lihat ada kata inferior. Inferior itu menunjukkan kekurangan ya. Lawan kata superior adalah inferior, berarti ini bukan. Hide use feature, fitur-fitur tersembunyi ini juga bukan ya. Apa ini tidak ada fitur tersembunyi. Kemudian eco-friendly dia lebih spesifik ya. Ini adalah eco-friendly berarti maksudnya ramah lingkungan gitu ya. Apakah di sini ngomong tentang keramahan lingkungan ya? Sama sekali tidak ada. Berarti yang tersisa adalah atraktif aspek. Atraktif aspek itu berarti aspek yang disukai, yang menarik, atau yang disukai. Ya, kata kuncinya ini kan, I really like is how bla 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 dan sebagainya. Ya sudah, jawabannya sih. Oke, masih review.
Which statement best describe the product? Statement atau pernyataan mana yang sesuai atau yang paling baik mendeskripsikan tentang produk? Nah, ini ada ini di sini kebetulan biasanya tuh ada sinonim-sinonim dipakai, jadi nggak pas, nggak mirip banget dengan teks, tapi pernyataan tuh diganti dengan sinonimnya. Contoh misalkan di sini ada kata slender. Slender itu sama dengan slim ya. The mug is slender and thin. Kita tahu tadi, kita sudah baca dia ada slim di sini. Ya, berarti ini betul. Kemudian the mug gets scratched easily. Sangat mudah. Scratched artinya lecet ya. Ya, di sini kita lihat biasanya ada di kelebihan masih di paragraf 2 ya. Nah, di mana yang menunjukkan tentang ketahanan si mug itu. It didn't even get scratched. I've dropped it a couple of times. Aku menjatuhkan ini beberapa kali dan bahkan ini nggak lecet sama sekali ya. Berarti ini scratched easily, gampang lecet, berarti salah. The mug maintain heat for hours. Ini bisa memanaskan apa yang di dalamnya dalam beberapa jam ya, dalam waktu lebih dari 1 jam ya. Ditahan panas ya. Panasnya bisa bertahan lama. Ini mana yang menunjukkan panasnya bisa bertahan lama? Nah, kita lihat. Nah, ini nih. And it keep it hot for hours. Ya, usually with hot water. Berarti ini ada di paragraf 1 ya. Di paragraf 1 ini juga. Jadi kalau ini tadi di paragraf 2. Nah, sudah kita ketemu jawabannya, berarti 1 dan 3. Ini masih tentang review. It's like leak proof and keep things hot longer than anything else I've tried. Don't learn what can be best replaced. Berarti sinonim ya. Leak proof ya. Leak itu artinya apa? Leak itu maksudnya bocor atau ada celah ya. Leak itu celah. Proof sama dengan waterproof ya kan. Berarti proof itu adalah anti. Berarti anti bocor, tidak maksudnya kalau kita nyimpan di situ nggak bocor, terus panasnya juga akan lama di situ. Clear jelas salah, fancy juga salah, expose juga salah. Expose kan terbuka, fancy itu berarti keren ya, unik. Clear itu jelas, bening itu clear ya. Tersisa airtight. Airtight itu artinya kedap udara. Nah ya, leak proof ada hubungannya dengan kedap udara kan. Oke, langsung ke nomor 7. The text tell us about the writers bla bla bla. Ini adalah tentang recount ya. Teks recount itu menceritakan ulang pengalaman pribadi. Naratif teks tapi dalam bentuk recount. Nah, di sini untuk mengerjakan teks recount, apalagi di sini pertanyaannya banyak, harus paham ini tentang apa. Per paragraf aja ya. Misal my backpack was always a mess, paper crumble, pens lost, and no homework done. I forgot deadlines. My parents were always frustrated. Teacher sighed. Then one day I lost my friend who book. It was a rare gift. I felt truly awful. Nah, di sini kacau nih ya. Si pencerita ini menceritakan kegiatan atau kebiasaan dia yang kacau ya. Misalkan dia tuh nggak terorganisir ya, pokoknya barang sering hilang, terus bolpen sering hilang, kemudian nggak pernah nyelesain PR, selalu lupa ya PR-nya tenggat waktunya kapan, orang tuanya frustasi, intinya dia kacau lah ya. Ya, kemudian dia suatu hari dia menghilangkan buku temennya ya kan. Jadi intinya si penulis ini ceroboh, kemudian kacau itu apa ya? Kacau aja ya. Ceroboh, kacau ya. Kemudian mungkin malas mungkin ya. Intinya kacau lah. Kemudian ya dia menghilangkan buku temennya, padahal itu adalah hadiah yang hadiah yang sangat langka ya. Terus dia merasa bersalah, awful, dia merasa bersalah lah, nggak enak lah. Terus I had to fix it. Nah, yang paragraf kedua ini dia pengen memperbaikinya. I save my pocket money, I searched book online. Dia pengen beli lagi tuh bukunya. It took weeks, but I found a replacement. Akhirnya dia bisa menemukan penggantinya. I apologize to my friend and gave him the book. Dia minta maaf ke temennya, kemudian ngasih bukunya itu. Ya kan udah dihadiahin ya, kenapa harus
kenapa harus dikembalin lagi ya. He smiled and forgave me. It wasn't just the book, it was the feeling of fixing my mistake. Nah, semenjak peristiwa itu dia merasa ada perasaan aku tuh harus berubah ya. Ya, aku harus memperbaiki diriku sendiri, kesalahanku selama ini. Ya, itu ada perasaan ya, ingin memperbaiki diri. Kemudian yang paragraf 3, things change right after I start writing down deadline ya. Keadaan berubah ya. Setelah itu aku mulai menulis deadline-ku, misalkan PR dikumpulin kapan. I organize my backpack. I even help classmates with their work. My parents were surprised. My teacher noticed and gave me more chance. I learned that responsibility wasn't just rules, it was about caring and fixing what I broke ya. Si penulis ya mulai berubah. Sini perubahan menjadi ya lebih baik. Ya. Now I'm not perfect but I'm better. Nah, jadi dia lebih baik, bla bla bla. I understand that being responsible make life easier dan lebih bertanggung jawab ya. Ternyata jadi orang yang bertanggung jawab itu membuat hidup itu lebih mudah ya kan, for me and for others ya. Kemudian orang tuanya di sini juga surprise ya, maksudnya dalam konotasi positif ya, anakku sekarang sudah berubah banget dari yang dulu. Nah seperti itu ya kira-kira ya. Oke, kita ke nomor 7, the text tell us about the writers bla bla bla. Teks ini menceritakan tentang penulis yang kayak apa ya. Ini intinya apa toh? Ini adalah perjalanan penulis dalam berubah ya, dalam perubahannya dari yang awalnya tuh ceroboh, kacau, males, dia menjadi lebih baik dan bertanggung jawab, kan seperti itu. Berarti yang mana nih jawabannya nih? Journey on becoming a responsible person ya, dibuktikan dengan tadi ya, responsible, dia lebih bertanggung jawab, jadi lebih baik. Nah, gitu. Kita lihat jawaban lainnya nggak logis ya. Attempt in replacing a friend's book. Dia memang replace buku yang dia hilangkan, tapi bukan itu kan inti ceritanya. I've changing to start helping the people around. Dia jadi suka membantu orang. Ya ada, dia membantu sih, cuman bukan itu kan. Intinya dia dari yang pertama ceroboh, kacau, jadi lebih baik dan bertanggung jawab kan. Intinya bukan soal membantu orangnya ya. Effort in getting his parents and teacher trust ya. Usaha untuk mendapatkan kepercayaan guru dan orang tuanya. Enggak, di situ ini bukan tentang itu ya. Ya, jadi lebih tepat adalah yang B. Kita 8. Which term are in line with the text, mana yang sesuai dengan teks? Kita baca pernyataan 1, the writer was always focused at school. Selalu, always berarti selalu ya. Fokus di sekolah. Enggak ya, tadi kita lihat di paragraf awal-awal dia belum kayak gitu. The writer returned his friend lost rare book ya, dia mengembalikan, betul. The writer help his classmate by saving money. Dia ya di sini ada help classmate-nya memang, tapi bukan saving money ya. Bukan dengan menghemat ya. Dia saving money-nya tadi untuk mengembalin buku ya, bukan untuk membantu temannya. Nah, gitu. The writer's parents were amazed by his changing. Amazed itu sama kayak surprise ya, dengan perubahan. Changing itu berarti perubahan, berarti ya, jawabannya 2 dan 4. Lanjut. Nomor 9 masih sama, jadi teksnya sekali adik-adik sudah paham, nanti 3 soal, 4 soal adik-adik nggak perlu baca terus ya. What is the main idea of the third paragraph? Berarti tadi ya apa main idenya? Kita lihat di sini ya. Kita yang sudah tulis tadi. Ya, berubah menjadi lebih baik ya. Si penulis berubah menjadi lebih baik, usaha penulis untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, yang mana? Ada kata better di sini ya, jelas ya. Usaha penulis untuk menjadi lebih baik. Nah, seperti itu. Oke, nomor 9 ini adalah teks prosedur. Teks prosedur ada step 1 ya, biasanya tentang teknologi atau tentang apapun ya. Intinya dia memberikan langkah-langkah untuk misalkan membuat sesuatu atau untuk melakukan sesuatu ya di sini, atau tips-tips begitu ya. Ini judulnya Internet Browsing Safety Tips for Teens ya. Tips cara mengakses internet dengan aman. Intinya kan itu. Nah, nomor 10 kita baca by reading the text, the reader are expected. Dengan membaca ini, pembaca tuh diharapkan titik-titik gitu kan. Expected berarti diharapkan ya. Diharapkan titik-titik.
Ya berarti kita baca biasanya ini adalah maksudnya adalah tujuan dari teks prosedur ini. Biasanya ada di awal-awal ya. Di judul bisa. Kita dari judulnya ini tujuannya apa kira-kira? Untuk tips untuk berselancar di internet dengan aman kan? Ya udah itu berarti learn way to browse internet safely ya. Ya, itu kan intinya. Biasanya ada di awal-awal deh. Intinya tujuannya membuat prosedur itu apa? Itu adalah jawabannya. Kalau ditanya apa tujuan dari teks atau yang diharapkan bagi pembaca seperti apa, itu berarti ada di awal-awal di judul bisa. Nah, kemudian based on the text to stay safe online we should. Nah, ini biasanya berhubungan dengan step-stepnya ya. Kita tes satu-satu ya. Share our personal detail online. Ini ya dengan membagikan personal detail artinya data-data personal pribadi. Nah, padahal di sini ada keep personal info private. Private itu berarti tidak disebar sembarangan. Untuk sendiri private itu berarti. Ya, ini suruh nyebar ke online berarti salah. Download from credible source only. Ini kayaknya betul ya. Buktinya mana nih? Kita lihat di sini. Don't download from unknown source. Nah, unknown itu berarti tidak terpercaya, tidak jelas. Itu unknown ya. Berarti lawan katanya credible. Ya. Credible atau trusted ya. Credible, trusted itu sama. Berarti yang mana ini betul. Keep the browser and security apps outdated ya. Pastikan browser, aplikasi browser, misalkan Firefox, Chrome, Opera itu adalah aplikasi yang untuk berselancar ya. And security apps outdated. Outdated itu maksudnya kedaluarsa, nggak pernah diupdate berarti outdated. Ini dari sini aja enggak ya. Dari logika aja dia nggak mungkin. Jadi harus diupdate terus ya. Nah, oke. Ask for help from trusted adult if we are in doubt. Kalau kita in doubt nih ya, kita minta tolong yang lebih tua, yang orang dewasa, ini kira-kira aman atau enggak ya. Ask a trusted adult before continuing. Nah, ini berarti betul. Berarti jawabnya 2 dan 4. Oke, lanjut lagi. Ini udah 20 menit nih ya, ngebut yuk. A student who is confused whether a site is safe or not ya. Si murid yang bingung, confused, apakah ini situsnya aman atau tidak, akan memberitahukan si guru karena si guru akan titik-titik. Nah, kira-kira apa tuh? Kenapa kita harus ngasih tahu orang dewasa? Ya, kok ini harus tanya ini situs aman atau enggak sih? Sebenarnya adik juga bisa tahu ya situs aman atau enggak. Nah, tapi untuk kalau adik masih kecil tuh ya lebih baik tanya ke orang yang lebih paham. Nah, di sini kira-kira orang dewasa akan ngapain ya? Apakah akan memblok ya, diblok ya, semuanya diblok, block any berarti semua ya, suspicious website, atau expose the student personal detail, malah di-expose ya tadi personal detail dari data-data pribadinya. Report the site without looking up ya, without looking up, tanpa ngecek langsung di-report ya, langsung dilaporkan ini situs berbahaya gitu ya, dicek dulu kan. Berarti jawabannya ya provide help ya, memberikan bantuan dan ngecek dulu websitenya aman atau enggak kan gitu. Oke, nomor 13 ini adalah infografi. What is the infography about? Kita lihat judulnya ini. Judulnya Teen Social Media Usage ya, berarti ya cari aja yang artinya semakna. Berarti yang mana? Teenager Social Media Usage. Simple ya. Oke, kemudian nomor 14, which statement are in line with text? Mana yang sesuai dengan teks? Dan ini mainan angka nih ya. Most teens spend almost an hour on Instagram. Nah, kita lihat nih, kata kunci ada an hour on Instagram. Ya, yang Instagram doang, yang mana nih? Yang ini ya. Ada waktu, ada aplikasinya yaitu Instagram. Nah, ternyata dia spend 0,9 jam. Berarti 0,9 jam itu 1 jam kurang ya. Nah, almost di sini adalah hampir maksudnya. Hampir 1 jam, berarti 0,9 kan juga hampir 1 jam ya, betul. Half of the teens say they use Instagram once a day. Half itu artinya apa? Half itu artinya setengah. Berarti kira-kira 50%. Sekitar itu ya. Berarti 50% teens atau remaja itu menggunakan Instagram 1 kali sehari. Pada di sini ya, di sini 59 ya yang menggunakan Instagram. Kemudian di sini ada 47, ini datanya nggak tahu nih kenapa beda-beda ya. Oh, ini 59
persen siswa menggunakan 59% remaja itu pakai Instagram. Kalau yang 47 ini 47% dia paling nggak mengakses Instagram 1 kali sehari. Oh gitu. Kalau ini 59 itu semua penggunanya 59%. Kalau 47% ini yang ngecek 1 kali sehari. Oh gitu. Nah di sini ditanya yang mana nih? One ya. Use Instagram once a day. Berarti yang ini ya. 47% itu kurang dari setengah ya. Berarti dia nggak setengah, berarti dia salah. Nomor 3, more than half of it. Nah, ini more than, ada more than berarti lebih dari ya. Half berarti 50%. Nah, kita lihat di sini 59, 63, 60 ya. Instagram, TikTok, Snapchat. Kata kuncinya. Dan ada 59, kemudian 63, 60 itu lebih dari 50% nggak? Iya dong. Ya, berarti jawabannya 1 dan 3. Oke. Nomor 15 ya, sebelum kita ke part 2, kita sampai nomor 15 dulu, nanti part 2, 16 sampai 30 insya Allah. Nomor 15, after reading the text, how will the reader respond positively? Setelah membaca teks ini, bagaimana si pembaca itu akan merespon dengan positif? Ini pernyataannya, si ayah akan memberikan buku bagi si anaknya ya, supaya tidak kecanduan Instagram, maksudnya gitu ya. Mungkin betul ya. A mother will spend more time with her children. Ya, seorang ibu akan banyak menghabiskan waktunya dengan si anak supaya nggak main Instagram, kan tujuannya itu. Mungkin betul. Kita lihat 34. A sister, saudaramu akan meminta ya saudara yang lain, maksudnya mungkin kakak beradik akan saling minta untuk membuat unnecessary video, akan membuat video-video yang unnecessary, artinya apa? Yang tidak penting. Nah, enggak, ini tidak positif ya. Intinya positif. A teacher, guru akan mensupport, akan mendukung murid-muridnya untuk memain online game. Ini jelas tidak. Oke, berarti jawabannya 1 dan 2. Oke. Nah, oke ya, selesai ya. Alhamdulillah. Kita lanjut insya Allah ke part 2. Silakan disimak yang nilainya masih di bawah 50 nih. Ayo simak dengan baik video-video kakak yang berbahasa Inggris ya, supaya Adik lebih pintar. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.